Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Direktur PT Novafil Mutiara Utama, yang kami hormati pembimbing ibadah PT Novafil Mutiara Utama Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati para pimpinan cabang yang hadir pada kesempatan ini. Ada pimpinan cabang Halmahera Tengah, Ibu Haja Fatma Koda, yang beliau adalah MC kita pada hari ini, pada sore hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau diberikan apresiasi yang luar biasa, jamaah yang terbanyak. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu pada beliau. Yang kami hormati Kepala Cabang Provinsi Papua Barat, Bapak Dr. Anus Haji Samsudin. Mana beliau, mana? Ada? Oh, Masya Allah, ini dari Papua Bapak Ibu. Yang kami hormati pimpinan cabang dari Halmahera Barat, mana Ibu Haja? Ini Masya Allah, sana luar biasa dengan penuh semangat Ibu Haja Meskipun melanggar lautan tadi dengan penuh gelombang dan hujan, tetapi alhamdulillah telah sampai dengan selamat di tempat tujuan. Kemudian dari cabang Halmahera Timur, kacapnya mana Bapak dalam perjalanan? Insya Allah kita doakan beliau semoga sehat dan sampai di tujuan dengan selamat. Kemudian kepala cabang Tidore Kepulauan, cabang Halmahera Utara, itu semua dalam perjalanannya. Yang saya hormati, ini ada rekan saya, dari rekan saya pengurus wilayah Partai Persatuan Pembangunan, jadi oleh sekretaris wilayah, luar biasa. Ini pecinta Ka'bah, selamat datang Bapak Idar, Kemudian yang kami hormati para Bapak Ibu, dari pers, baik media cetak maupun media elektronik, selamat datang semuanya. Yang berbahagia, Bapak Ibu, para calon jamaah umroh PT Novafil Mutiara Utama di bulan Syawal ini, Bapak Ibu. Kemudian mungkin masih ada yang terlupakan, yaitu ada dari sini cabang kepala cabang dari Sulawesi Utara Kota Bitung. Masya Allah, ini kalau tidak sebut nanti dia marah sama kita. Tanggal 12. Ini kebetulan beliau itu juga ada mantan pacar saya dulu. Kemudian ini yang luar biasa, para agen, para marketing yang handal, para pesiar Baitullah, mereka ini, karena mereka ini sehingga kita semua bisa ada di dalam ruangan ini. Mereka ini adalah tamu-tamu Allah, pelayan-pelayan Allah yang sangat mulia, sehingga kita semua bisa ada di tempat ini, dan insya Allah bisa sampai ke Madinah Al-Munawwarah dan ke Mekah Al-Mukarramah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada hari ini, di sore hari ini, kita semua masih tetap diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan, sehingga masih bisa meluangkan waktu, bisa bersama-sama dalam ruangan ini dalam rangkaian kegiatan kita di sore hari ini, yaitu pelepasan keberangkatan jamaah umroh di bulan Syawal.
di bulan Syawal tahun 2023 ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang di bulan Syawal ini ya, keberangkatan kali ini penuh dengan tantangan ya, bahkan cobaan ya, tapi alhamdulillah ya Bapak Ibu semua dalam ruangan ini adalah sebagai orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, sehingga bisa di bulan Syawal ini untuk ke tanah suci ya. Masya Allah. Dibandingkan ya teman-teman yang lain ya, dalam kesempatan ini banyak yang belum bisa sampai ke sana. Bahkan informasi yang kami dapatkan terbaru ya, dari berbagai daerah itu mereka cuma sampai di Tanah Abang ya, cuma sampai di Tanah Abang Bapak Ibu, tidak sampai ke tanah suci. Jadi sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya, insya Allah ya Bapak Ibu semua ya, dan kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjalanan kita mulai di besok hari ya, kemudian bermalam di Jakarta semalam, kemudian besoknya lagi sudah menuju ke tanah suci ya, ke Arab Saudi ya. Insya Allah semua dalam keadaan sehat-sehat ya, dan kita saling mendoakan ya Bapak Ibu, sehingga selama sampai di tujuan, dan setelah itu beribadah dengan semaksimal mungkin di sana, dan kembali lagi ke tanah air dengan menjadi yang mabrur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya salah besok ya, besok itu kita ada maaf ya, ada 3 kali penerbangan ya. Maaf kenapa itu terjadi, karena memang dalam kondisi dan suasana ini maskapai yang dari Ternate ke Jakarta itu dia sangat penuh ya. Nah, sehingga kalau kita sekaligus dalam satu pesawat untuk ke Jakarta itu mungkin tidak bisa sekaligus semuanya, makanya kita bagi saja dalam satu pesawat, ada 7 orang, ada 20 orang dan sebagainya. Yang jelas ketemunya di Jakarta ya, sampai di sana dibawa antar ke hotel ya, di hotel, dan di besok harinya itu sama-sama berangkat semua, sama-sama satu pesawat itu dengan menggunakan pesawat Garuda untuk ke tanah suci Bapak Ibu ya. Jadi pada kesempatan kami menyampaikan yang harap dimaklumi. Jadi sebentar Bapak Ibu, nanti baru disampaikan siapa yang berangkat di jam 6 pagi dan siapa yang diberangkat di jam 12 siang ya. Jadi ada 2 kali ya. Kemudian ada yang transit di Makassar dan ada yang transit di Surabaya ya, tapi sama-sama bersamaan tiba di Jakarta ya. Jadi ada yang di Surabaya, ada yang lewat Surabaya, ada yang lewat Makassar ya, tapi sama sampai di tujuan dan sama-sama nanti sampai ke Baitullah insya Allah ya Bapak Ibu. Jadi perlu semangat, jadi kita tetap bersemangat ya, tetap bersemangat, dan kita harus sadar dan sangat yakin ya, harus yakin pada diri kita sendiri bahwa segala yang terjadi ini adalah karena kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah, tidak akan terjadi tanpa izin Allah ya. Manusia, kita sebagai manusia biasa hanya sekedar merencanakan, memplanningkan, memprogramkan, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu ingat bahwa perjalanan ibadah, yang namanya perjalanan ibadah ke tanah suci ini adalah urusan akhirat Bapak Ibu ya, urusan akhirat. Sehingga dalam perjalanan ke tanah suci, kalau ada hal-hal yang belum terselesai ya, persoalan dunia kita tinggalkan dulu, lupakan dulu, karena tujuan kita ini adalah ke tanah suci, dan ini adalah persoalan urusan akhirat. Kalau tadi juga ada hal-hal
yang terjadi itu kita sadar bahwa itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cobaan iman. Itu adalah cobaan iman kepada kita. Sejauh mana kita mampu untuk menyikapinya, sejauh mana kita mampu untuk bersabar. Karena segala ujian yang datang itu adalah menguji kesabaran kita. Ya, segala ujian yang datang kepada diri kita itu adalah menguji sejauh mana tingkat kesabaran kita. Ingat, kalau kita sekolah itu dulu, kalau kita sekolah ya SD ya, kalau naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, anak kelas 2 SD diuji dengan pelajaran kelas 2. Tidak ada SD kelas 2 diuji dengan pelajaran kelas 5. Ya. Begitu pula yang kelas 5 tidak diuji dengan pelajaran kelas 6, tetapi diuji berdasarkan dengan tingkat keimanan dia. Ya. Allah tidak menguji seseorang di luar batas kemampuan dia. Jadi segala ujian yang datang, Allah yakin bahwa semua itu bisa diatasi. Yang penting penuh dengan kesabaran dan tekad, dan penuh semangat, optimis bahwa insya Allah akan terselesaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, karena masih banyak lagi materi yang akan disampaikan oleh Direktur PT Novavel Mutiara Utama, dan dilanjutkan lagi ada dengan manasikat oleh PBB kepada kita. Karena itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini ya sambutan singkat ya dari saya ya, insya Allah nanti Bapak Ibu dan di Maluku Utara ya insya Allah lebih banyak akan bertemu dengan saya ya di sini. Jadi kita bisa sharing, kita bisa lebih banyak bercerita tentang hal-hal apa saja yang menyangkut urusan terutama ya urusan tentang siar Baitullah. Oke, demikian kami mohon maaf kalau ada kurang atau lebih ya, yang salah kata itu datangnya dari diri saya sendiri, kalau ada benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.